Oleh karenanya para ulama menyatakan tidak ada nikmat yang lebih besar setelah nikmat Islam dan sunnah daripada nikmat ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita akan bisa menjaga nikmat Islam dan nikmat sunnah. Oleh karenanya Nabi menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan majelis ilmu agama amatlah banyak yang saya kira tidak asing lagi di sisi kita. Namun tidak ada salahnya kalau kita menyebutkan sebagiannya sebagai pengingatan, penguat kembali, karena Ibrahim meminta kepada Allah, "Arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, tampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Maka Allah berfirman, "Awalam tu'min?" Wahai Ibrahim, apakah kamu tidak beriman bahwa aku mampu menghidupkan sesuatu yang mati? Apa jawab Nabi Ibrahim? "Bala walakin liyatma'inna rabbi." Tentu ya Allah, aku beriman, tapi agar semakin bertambah imanku. Maka merupakan salah satu bisikan syaitan kepada seseorang adalah bosan mendengar kebaikan berulang kali. Ini hati yang sudah dirusakkan oleh syaitan. Ya, kalau kita melihat isi Al-Quran dan hadis, sebagian pembahasan berulang kali. Kisah Nabi Musa dalam satu surat aja terkadang disebut berulang kali. Dalam Al-Baqarah disebut oleh Allah berulang kali. Belum lagi dalam Al-Quran. Nah, di antara dalil yang sebenarnya sudah cukup sebagai motivator kepada kita dalam menuntut ilmu agama, yang memotivasi kita adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ada yang enggak mau masuk surga, jemaah? Coba ketika kita keluar dari rumah kita, rasanya berat banget, tapi coba ingat hadis ini, insya Allah akan jadi mudah langkah kita. Akan mudah kita mengangkat langkah kita. Kalau enggak berat, jemaah, berat. Ingat hadis ini, dimudahkan jalan menuju surga. Apabila jalan menuju surga saja dimudahkan untuk orang yang mau menghadiri majelis ilmu agama, apalagi pintu-pintu dunia, pintu surga aja Allah mudahkan untuk dia, apalagi pintu dunia. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihim min buyutillah yatluna kitaballahi yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Tidaklah sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah, saling mengingatkan antara mereka, saling membahas hukum Allah, melainkan turun untuk mereka sakinah ilahi. Mungkin antum di sini di komplek punya fasilitas yang luar biasa, punya uang untuk refreshing ke sana sini, tapi demi Allah, Anda tidak akan pernah merasakan sakinah ilahi seperti yang Anda rasakan ketika berada di majelis ilmu agama. Demi Allah. Andai kata kita memperoleh kenyamanan hati dengan refreshing, traveling, ya, dengan fasilitas yang kita miliki, andai kata ada, tetapi demi Allah tidak sebanding ketenangan yang kita peroleh ketika kita berada di majelis ilmu agama, apalagi melebihi. Apa bukti yang paling akurat, jemaah? Bukti yang paling konkret bahwa ketenangan yang kita peroleh dengan ketika kita refreshing, ketika kita traveling ke tempat-tempat yang menghiburkan, apakah pantai, apakah tempat-tempat yang fasilitasnya luar biasa, andai kata itu enggak haram. Kalau haram udah pasti enggak menenangkan hati. Ya, andai kata dia mubah, tapi tetap tidak bisa menandingi sakinah ilahi dalam majelis ilmu agama. Apa bukti paling akurat, jemaah? Kira-kira apa? Hah? Bukti yang paling akurat antum lihat kehidupan para turis. Mereka berpindah dari satu negara ke negara lainnya, dari satu pantai ke pantai yang lainnya, betul? Setiap dapat satu dapat Bali, cari lagi di mana tempat yang paling indah lagi selain Bali di Indonesia. Dapat Sabang, cari lagi selain Sabang. Menunjukkan apa? Sakinah yang mereka peroleh tidak abadi. Tapi majelis ilmu agama, antum belajar sama seorang ustaz. Bulan yang lalu belajar sama Ustaz Syukron, mau Ustaz Araga. Datang hari ini tetap kenyamanan tetap masih dirasakan. Padahal kita udah belajar sama ustaz itu 10 tahun yang lalu. Kitabnya sama, pembahasannya sama, tempat pun sama, masjid sama, tapi tetap setiap kali kita hadir kita merasakan ketenangan hati. Bahkan semakin hadir semakin tenang lagi hati kita. Betul kan? Ini bukti yang sangat akurat, bukti yang sangat konkret. Contoh lainnya, bukti lainnya, kalau kita hadir membawa anak istri, andai kata kita sebelum berangkat ke majelis ilmu agama sedang bertengkar sama istri kita, cekcok, rumah tangga lagi kacau, hadir majelis ilmu agama semuanya, pulang dari itu walaupun berangkat sendiri-sendiri,
tapi pulang setelah itu insya Allah jauh lebih baik kondisi mereka. Tapi coba ketika bertengkar di rumah, istri pergi traveling sendiri ke Brazil, suami pun traveling ke Italia, pulang, jangankan sampai pulang, sebelum pulang aja udah dapat SMS talak 3 langsung. Ya kan? Bukti konkret yang lainnya apa jamaah? Tapi bukti ini agak kurang baik. Apa itu? Antum berangkat majelis ilmu dengan segar, enggak capek, segar, udah mandi, begitu masuk majelis ilmu agama 15 menit kajian, mata udah mulai kejam. Dia kira ustadznya nggak lihat jam. Ya, 20 menit kajian berjalan, langsung menunduk ke bawah, menandakan sakinah sudah sangat sempurna. Mengambil kaidah seperti padi semakin berisi semakin menunduk. Begitu juga jamaah pengajian, semakin berjalan daripada waktu dia semakin menunduk ke bawah. Ya, yang menandakan bahwa dia telah menempatkan sakinah bukan pada tempatnya. Ini contoh ya kan? Coba kalau antum ke tempat hiburan, lagi ngantuk, sampai ke tempat hiburan hilang ngantuknya, betul kan? Coba majelis ilmu agama, utang pun jadi lupa. Begitu keluar dari majelis baru ingat, rupanya sore ini utang akan ditagih. Nazalat alaihimus sakinah, turun untuk mereka sakinah ilahi. Itu nggak bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Demi Allah nggak akan bisa. Nggak bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat, dan itu kita rasakan. Sebelum kita ngaji, kita kasar dengan istri kita. Kita kasar ketika berbicara dengan anak kita dan orang tua kita, dengan mertua kita. Tapi semakin mengaji kita lebih santun, kita lebih lembut. Kita lebih perhatian dengan anak kita, istri kita, orang tua kita. Pengaruh majelis ilmu agama aja. Hafatumul malaikah. Berikutnya kata Nabi, malaikat-malaikat Allah ikut duduk melindungi dia, meliputi dia. Betapa banyak manusia sekarang, atau enggak, kalau enggak dikatakan banyak, tidak sedikit ada di antara manusia zaman sekarang untuk bisa duduk bareng, nge-show bareng artis kelas kakap itu mengeluarkan uang puluhan juta. Betul apa enggak? Ada apa enggak? Betul? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Ya kan? Kok tahu antum? Hah? Saya diceritakan oleh seseorang, cuma untuk bisa kencan bareng dengan seorang artis, keluarkan uang 20 juta, 30, cuma nggak ngapa-ngapain, cuma minum bareng, bisa selfie, puluhan juta ngeluarin uang. Lah orang yang hadir majelis ilmu agama duduknya bersama malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk suci Allah yang tidak pernah menyentuh maksiat. Gratis. Kita tidak melihat ada malaikat, tapi kita yakin seyakin-yakinnya karena yang memberitakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Lebih dari itu kata Nabi, nama orang yang sedang di majelis ilmu agama Allah sebut-sebut di depan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Dan andai kata jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak memperoleh, andai kata tidak ada keutamaan dari majelis ilmu agama itu, kecuali dengan menghadirinya kita bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia atau meninggalkan kebiasaan buruk, maka itu sudah cukup sebagai keutamaan dan sebagai motivator untuk kita semangat hadir majelis ilmu agama. Andai kata cuma itu aja keutamaannya, apalagi lebih dari itu ya mah.